bajune sing sopan no. Jangan yang ketat-ketat. Terus jangan galak-galak nanti. Entah sudah kali keberapa ibuku memberi ujangan semacam itu. Apalagi ketika aku mau bertemu lelaki. Tapi kini, aku cukup kebal. Tidak mudah sakit hati atau merasa diserang. Sebelum aku merantau ke ibu kota, hari-hariku bagian neraka. Mungkin belum sampai tahap neraka sih. Tapi yang kubayangkan memang demikian. Tersiksa, tidak merdeka. Ya, terdengar ekstrim memang. Dari bajunya yang kurang panjang lah, gak nutupin bokong lah, celananya ngatung lah, gak sampai bawah. Allahu Akbar, kataku dalam hati. Sarapanku setiap hari, ya begitu-begitu aja, kenyang oleh kalimat-kalimat larangan. Dulu, saat aku masih 17 tahun, reaksi pertamaku mendengar kalimat-kalimat itu tentu saja marah. Rasanya ingin kabur dari rumah. Tapi kini, doaku terkabul sudah. Setelah lulus SMA, akhirnya Tuhan mengirimku ke ibu kota. Malam itu aku diberi sejuta nasihat. Seolah mau berjihad, ibu membekaliku banyak hal. Mulai dari bagaimana aku harus berpenampilan, sampai amalan atau bacaan atau ayat yang dianggap ampuh untuk memenangkan hati si lelaki. Aku sih percaya aja. Bagiku, segala yang tertulis di dalam kitab suci dan yang kuyakini punya makna yang baik, terutama ketika kita mengamalkannya dengan membaca secara langsung. Termasuk ketika ibu memintaku meminum air mineral 1,5 liter yang katanya sudah diberi doa-doa dari orang pintar. Karena segel kemasannya belum dibuka dan itu merek ternama, ya aku minum aja. Syukur-syukur lelaki yang aku taksir bisa kena pelet. Nggih bu, aku kabari nanti ya. Segala saran dari ibuku akan kulakukan dengan ikhlas. Setelah menutup telepon dari ibu, aku lekas membuka lemari baju. Memilih warna mana yang gak akan membuatku terlihat gemuk, juga celana jeans potongan skinny agar tetap trendy. Walaupun jumlah bajuku lebih dari 10, aku selalu merasa tidak punya baju bagus. Apalagi untuk blended begini. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, dari 5 kali perjodohan yang pernah kulakukan, semuanya gagal alias nihil. Jadi kali ini aku pasrah. Pada perjodohan pertama, aku masih sanggup bertahan selama sejam. Andi namanya. Sebetulnya obrolan kami berdua cukup nyambung. Tapi sayang, lama-lama aroma yang menguar dari mulut Andi membuatku tidak fokus. Rasanya ingin segera lari, membelikan dia permen mentol, lalu berharap tidak bertemu dengannya lagi. Kemudian pada perjodohan kedua sampai keempat, aku hanya bisa mengelus dada. Salah satu yang tidak terlupakan adalah lelaki yang usianya hampir setengah abad, PNS, dan perawakannya tidak lebih tinggi dariku. Walau aku gak sekece Laura Basuki, gini-gini juga punya preferensi. Ada juga lelaki berkumis dan berjenggot rimbun seperti gabungan Adam Suseno dan Ahmad Dhani, yang ternyata lagi cari istri ketiga. Duh, Gusti, dosa apa yang pernah aku buat ya? Kok ibu tega menjodohkan aku dengan lelaki jenis begitu? Aku dan ibu mungkin layaknya langit dan bumi. Tidak ada yang mau mengalah bila saling beda pendapat. Meski begitu, kami sering kok ngobrol berdua dari hati ke hati. Kalau kata anak sekarang, deep talk. Kalau diingat-ingat, cukup menggelikan kan? Makanya, aku sudah tidak menyimpan harapan apa-apa lagi sekarang. Yang penting, kewajibanku tuntas. Bertemu lelaki ke-6. Baju yang akan kukenakan sore ini sudah tergantung rapi di depan lemari. Atasan warna marun loose cut yang panjangnya cuma sekitar 49 cm. Tentu tidak menutup bokong, seperti pesan ibuku. Aku tidak ingin terlihat bantet seperti brownies yang adonannya gagal. Bayangkan, tinggiku hanya 155 cm dengan berat 58 kg. Aku sih tentu akan lebih nurut dengan majalah fashion dibanding ibuku ya. Tapi aku masih nurut kok kalau ibu mau kasih aku air mineral lagi yang sudah ada doa-doanya itu, batinku. Assalamualaikum, ini bener Lana ya? Salam kenal, aku Bima. Mamaku yang kasih nomor kamu. Mamaku dapat nomornya dari mamamu.
Sebuah notifikasi WhatsApp masuk ke ponselku. Waalaikumsalam. Hai Bim. Iya, ini Lana. By the way, nanti jadi kan jam 5 sore di Anomali Cikini? Biasanya, kalau sapaan awalnya pakai salam begitu, bisa ketebak seperti apa bentukannya. Ya Tuhan, tolong aku, kasih lelaki yang agak mendingan dikit gitu. Bisa gak sih? Gak harus kayak Oka Antara juga gak apa-apa kok. Doaku dalam hati. Mau aku jemput atau ketemu di sana? Ketemu di sana aja ya Bim. See you. 4:30 sore, aku sudah mendarat di Anomali Cikini. Setelah memesan matcha latte dan cinnamon roll, aku buru-buru merapikan rambut dan sedikit touch up. Hari ini aku membawa buku bacaan. Sekadar berjaga-jaga kalau Bima tidak benar-benar datang meski aku sudah memberi kabar padanya. Maklum, aku sudah 3 kali kena stood up lelaki. Bim, aku udah sampai ya. Aku yang pakai baju warna marun. Di buku Women Love Beaches ini tertulis, a beach is more selective about her availability. She is available sometimes. Other times she is not. But she is nice. Translation? No 100% hold. Bahkan aku belum sempat jadi beaches yang nice karena terus-terusan dijodohin begini. Gimana mau mempraktikkan yang ada di buku itu coba? Halo Lana. Terdengar suara seorang lelaki menyapa dan mendekat ke arahku. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung rapi. Kemeja kotak-kotak warna biru dongker dengan dalaman kaos hitam, celana jeans biru muda, plus sneaker hitam putih. Oh, hai, Bima ya? Walaupun aku tidak bisa melihat raut wajahku sendiri, aku tahu kalau pupil mataku sedang membesar sekarang. Aku balik menyapanya dengan senyuman semanis mungkin. Udah nunggu lama? Sorry ya, aku bawa mobil soalnya, jadi gak bisa satset. Apalagi Sabtu sore begini, di Jakpus pula. Kamu udah pesen belum? Bima gantian bertanya. Udah kok, no worries Bim. Aku yang kecepatan datang tadi. Lagian ada ini kok. Sembari menunjuk buku yang kubawa. Jadi gak bosen-bosen amat nunggu kamu. Aku berusaha membuat Bima tidak kikuk. Thanks ya, by the way ide bagus sih bawa buku. Aku pesan dulu ya, wait. Bima beranjak dari kursi kemudian menuju antrean di depan barista. Tumben amat, lelaki pilihan ibu bentukannya normal begini. Apa ibu lagi khilaf ya? Atau rabun dekatnya makin parah? Tapi bagus lah, selama 5 kali perjodohan, ibuku memang gak pernah ngasih foto calon secara proper. Kadang foto yang disodorkan kepadaku tidak jelas. Dari jarak jauh lah, dari samping lah. Katanya, lelaki mana punya foto diri yang bagus kayak perempuan. Kalaupun sudah bertukar nomor WhatsApp, tetap gak ketahuan karena tidak terlalu membantu. Profil mereka lebih sering tanpa foto atau justru memasang foto pemandangan. Ia tahu sih, Nicholas Saputra juga lebih banyak memposting foto alam di Instagramnya ketimbang muka sendiri. Tapi kan, lelaki-lelaki ini bukan niksap ya. Please deh. By the way Bim, perasaan foto yang ditunjukin sama ibu aku agak beda deh. Tapi ini bener kamu kan? Aku yang sudah bodoh amat dengan tujuan blind date ini, memberanikan diri bertanya secara terang-terangan. Bima tertawa kecil. Garis rahangnya yang tegas mulai menampakkan pesona yang sebenarnya. Emang bentukan aku di foto yang kamu lihat kayak gimana? Matanya sedikit menyipit. Duh, maaf ya Bim. Maksud aku tuh yang ada di depan aku sekarang jauh lebih oke gitu daripada di foto. Aku menyeringai sambil menautkan ibu jari dan telunjuk. Itu sih aku anggap komplimen ya. Makasih anyway. Itu foto 5 tahun lalu. Waktu aku masih kurus kering kayak pekerja Romusha. Jadi tolong dimaklumi ya Lana. Bima menanggapinya tanpa intensi serius. Kalau boleh jujur nih, aku sengaja ngasih foto ke mamaku dengan foto yang itu. Abis malesin, udah 2019 masih aja dijodoh-jodohin. Padahal bisa nyari sendiri kan? I see. Biar calonnya dalam tanda kutip kabur duluan ya sebelum ketemu. Ide bagus sih Bim. Mungkin next time aku bakal pakai cara kamu deh. Tapi kenapa kamu tetap datang sih kalau bisa nyari sendiri? Aku lumayan penasaran dengan kalimat Bima yang terakhir.
Bima kelihatan berusaha mencari kalimat yang pas agar tidak terasa obvious. Biar mamaku gak bawel aja. Sejujurnya, aku juga lagi pacaran sama yang lain sih. Tapi usahanya tidak berhasil. Ia menjelaskan to the point. Oke, saatnya aku mundur pelan-pelan. Oh, I see. Aku sedikit menghela napas, lalu menyeruput matcha latte milikku yang tiba 5 menit lalu. Kami berdua tuh lagi cekcok. Biasalah, maklum beda agama. Udah sering sih kayak gini, tapi lama-lama mabok juga ya. Diobrolin mulu tapi gak ada jalan tengahnya. Makanya aku cari hiburan deh biar gak kepikiran terus. Lanjut Bima. Ya lumayan lah, aku bisa jadi wanita penghibur buat kamu hari ini. Aku membalas sekenanya. Kini tawa Bima pecah lagi. Ia terlihat lebih lepas dibanding yang pertama. Gak gitu maksudnya. Kesannya jadi agak negatif ya. Oke, dari tadi kan bahas soal aku nih. Sekarang gantian ya. Aku mau tahu soal kamu dong. Lelaki ini tidak pandai berkelit ternyata. Mau tahu apa Bima? Aku balik bertanya. Ceritain dong, sekarang lagi sibuk apa, kerja di mana? Ia mengubah posisi duduknya. Punggungnya tidak lagi menempel pada sandaran kursi. Dan sekarang wajah Bima makin dekat. Aku kerja di media Bim. Biasa, jurnalis amatiran yang suka ngeliput acara musik. Sampai kadang nih, kalau datang ke Java Jazz, udah ngerasa biasa aja. Berasa rumah sendiri gitu saking seringnya. Terus kalau kamu gimana? Tanyaku setelah kujelaskan panjang lebar. Bima menyesap americano dingin di depannya. Wah, seru banget kerjaan kamu. Kalau aku sih kerja di bank ya. Tadinya penempatan aku di Surabaya. Tapi baru 5 tahun terakhir pindah ke Jakarta. Karena bokap meninggal. Mau gak mau harus nemenin mama. Kakakku udah berkeluarga soalnya. Oh gitu. Aku membalasnya singkat. Jadi kapan aku bisa dapat tiket gratis buat nonton Java Jazz nih? Bima bertanya sambil nyengir. Bisa nanti ya kalau Prabowo menang pemilu. Jawabku sambil lalu. Akhirnya tawa kami pecah juga. Aku sampai lupa kalau Bima ini adalah anak teman ibuku yang sedang dijodohkan denganku. Setelah sejam ngobrol dengannya, aku malah jadi punya harapan, meski secuil. Tuhan, doaku boleh aku ubah dikit gak sih? Semoga Bima putus dari pacarnya yang sekarang. Kan katanya lagi cekcok, beda agama pula. Aku rela deh jadi wanita penghibur buat dia. Walaupun cuma ngomong sendiri dalam hati, harusnya sih Tuhan bisa otomatis denger ya. Lan, kamu suka main time zone gak? Di tengah-tengah obrolan, Bima mendadak bertanya kepadaku. Ya suka sih, tapi udah lama banget gak ke time zone Bim. Ada kali 5 tahun yang lalu, terakhir main. Kenapa emang? Jawabku. Ke time zone yuk, ajak Bima. Aku hanya merespons, hah? Dengan segala pertanyaan yang ada di kepala saat itu. Tadinya aku hanya ingin mengobrol sekitar 1 atau 2 jam dengannya. Setelah itu langsung pulang ke kos. Tapi nyatanya, aku cukup tertarik dengan tawaran Bima kali ini. Ayo aja sih, kamu yang pilih ya mau di mall mana. Aku mengiyakan ajakan Bima tanpa pikir panjang. Kami berdua beranjak dari anomali, kemudian menuju parkiran mobil. Bima menyalakan Honda CR-V abu-abu begitu kami keluar dari pintu. Bima, dengan semua kenormalannya, ternyata sudah punya pacar. Tapi kalau cuma modal harapan dan usaha dari aku aja, rasanya kurang. Disitulah otakku mencari jalan lain dan teringat ibuku. Bisa nggak ya, air mineral penuh doa-doa mujarab yang biasa aku minum itu, diminum Bima juga? Lumayan kan? Peletnya langsung dikonsumsi oleh korban. Siapa tahu hasilnya lebih tokcer. Sepanjang perjalanan menuju mall, otakku malah dipenuhi strategi non-konvensional. Sebelum cinta ditolak, Lana sudah keburu bertindak. Tak sampai sejam, kami berdua sudah tiba di time zone. Kali ini Bima yang kegirangan. Ia mengajakku bermain bowling, shoot the zombie, dan yang lumayan melegenda, pump it up. Setelah kurang lebih 1 jam, kami berhasil mengumpulkan 550 tiket yang bisa ditukar dengan makanan atau benda lain.
Mau ditukar apa, Lan? Bima bertanya kepadaku. Kayaknya mending good time sama es krim gak sih? Bisa dapat 2 semuanya, gimana? Aku balik bertanya. Oh, boleh. Ia setuju dengan pilihan reward dariku. Mas, mau 2 good time sama 2 es krim ya? Ucap Bima kepada mas-mas time zone. Bermain time zone di kencan pertama memang tidak pernah ada dalam kamusku. Tapi, pertemuan hasil perjodohan ke-6 ini rasanya beda. Bahkan, aku belum menengok ponsel lagi sejak ngobrol dengan Bima di Anomali. Kami berdua sudah duduk manis di food court mall sambil menyantap es krim. Lan, sorry. Bima menyeka es krim yang menempel di ujung hidungku dengan ibu jarinya. Aku gak punya tisu, lanjutnya. Tiba-tiba, aku merasa ada yang menggelitiki perutku dari dalam. Gak mungkin semut kan? Mataku kualihkan ke sekeliling agar rasa geli di perutku hilang. Kukira cara itu ampuh, ternyata tidak. Gimana tadi, seneng gak main time zone lagi? Tanya Bima. Ya lumayan refreshing sih. Makasih loh udah ngide. Jawabku. By the way Bim, aku ke toilet bentar ya, kebelet nih. Aku beranjak dari kursi. Belum sampai 10 langkah, Bima tiba-tiba menyampirkan kemejanya ke pundakku dari belakang. Lan, aku temenin ke toilet deh. Kamu lagi dapet ya? Di celana kamu ada... Bima menunjuk belakang celanaku. Aku menghentikan langkah, lalu menepi ke sandaran pagar besi di lantai 3. Ini gak apa-apa kemeja kamu. Kebingunganku kali ini benar-benar tidak bisa disembunyikan dari Bima. Gak apa-apa lah, kamu bawa pembalut. Ada kok di tas. Thank you ya Bim, ucapku. Kami berdua menuju toilet. Bima selesai lebih awal, jadi dia menungguku di depan toilet perempuan. Sakit gak perutnya? Apa kita mau pulang aja? Aku anterin kamu ya? Tawar Bima. Agak gak enak gitu sih. Baru kerasa tadi pas abis pipis. Aku menyeringai. Sejak aku keluar dari toilet, aku baru sadar kalau Bima menggandeng tangan kananku. Begitu kami masuk lift menuju basement, Bima melepaskan genggamannya. Ia berdiri tepat di belakangku sambil memegangi kedua lenganku. Aku bisa merasakan aroma parfumnya sekarang. Jarak kami sangat dekat, walaupun tidak saling berhadapan. Bima lumayan tinggi, mungkin sekitar 175 cm. Pantas aja, panjang kemejanya sanggup menutupi pantatku. Setelah sampai basement, kami berdua masuk ke mobil. Bima terlihat sedang mencari sesuatu dan kebingungan. Cari apa sih Bim? Tanyaku. Itu loh, karcis parkir. Tadi aku taruh di dashboard padahal, kok gak ada ya? Bima menjawab pertanyaanku sambil menunduk dan menyisir lantai mobil. Ini bukan. Aku menyodorkan karcis parkir kepada Bima. Astaga, hampir aja. Bima mulai bingung lagi. Kamu baru kali ini lupa apa emang pelupa sih? Kan tadi kamu yang naruh di bawah kotak tisu. Aku menahan tawa demi menjaga ego Bima. Aduh, iya lagi. Kayaknya aku butuh banyak zinc dan ginkgo biloba ya. Ia menjawab sendiri dengan lengkap. Boba kali, bukan ginkgo biloba. Sergahku sembari menyindirnya. Bima tertawa lalu segera menarik tuas mobil. Baru 1 kilometer jalan, kemacetan ibu kota sudah tampak di depan mata. Orang-orang pada ngapain sih keluar sampai malam begini? Aku membatin. Tapi tidak menyadari bahwa aku juga bagian dari orang-orang yang keluar sampai malam begini. Diana Kroll banget nih lagunya. Aku melirik Bima yang sejak tadi sibuk mengutak-atik Spotify-nya. Gimana? Jago kan aku? Ledek Bima. Lumayan lah. Cenayang yang kebetulan pas dan berhasil Bim. Jawabku setengah memuji agar dia gak terlalu GR. Ya kan kamu lagi gak enak perutnya. Jadi ya biar kamu nyaman aja di dalam mobil. Mana macet pula. Alasan Bima masuk akal sih. Cuma sekarang aku yang gantian GR. Bima memang sebaik itu ke banyak orang? Atau ada percikan-percikan yang beda ya ke aku? Di dashboard kayaknya ada kayu putih deh. Siapa tahu kamu butuh. Bima menambahkan. Oh, thank you loh. Lengkap amat Bim.
pujiku sambil membuka dashboard mobil. Kami berdua tenggelam dalam rentetan mobil yang stuck, menunggu jalanan sampai lebih lengang. Kami juga bertukar cerita tentang kehidupan kami masing-masing. Mulai dari kepindahan dia dari Surabaya ke Jakarta, sampai momen terburuk ketika papanya meninggal. Sementara aku, tentu dengan senang hati berbagi soal pengalaman meliputku di beberapa kota, juga pengalaman 5 kali perjodohan gagal yang pernah aku alami. Setelah 2 jam menembus kemacetan, akhirnya sebentar lagi kami sampai. Tadinya aku memberi ide agar Bima menurunkanku di stasiun MRT terdekat. Kasian juga kalau dia harus sampai Bekasi tengah malam. Tapi Bima bersikeras mengantarku pulang. Katanya sekalian biar dia tahu tempat tinggalku. Kalau aku nggak anterin kamu sampai depan rumah, nanti aku dicap cowok yang nggak bertanggung jawab sama mama. Tambahnya. Beberapa menit kemudian, tepat di depan gerbang masuk kompleks perumahan, Bima meraih tangan kananku. Lan, makasih ya udah mau ketemuan sama aku hari ini. Thanks juga ya Bim, seneng kok bisa kenal kamu. Balasku. Beneran deh, seru tahu ngobrol sama kamu. Sebelum aku membalas ucapan Bima, ia sudah lebih dulu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Tubuhku setengah membeku dan tiba-tiba saja bibirnya sudah mendarat di bibirku. Tak lama, aku pun memejamkan mata ketika jari-jari tangan Bima mulai menyugar rambutku. Ada kehangatan yang menyambar dadaku. Aku lalu memeluk punggung Bima, melingkarkan setengah tangan di lehernya. Belum sampai semenit, Bima melepaskan bibirnya dari bibirku. Selamat istirahat, kabari aku Sabtu depan ya. Aku hanya bisa tersenyum. Kepalaku masih mencerna momen yang barusan terjadi. Bima, Bima, Bima. Malam ini, kamu berhasil memenuhi otakku.